Oke, kali ini saya mau cerita. Ini kisah pribadi saya sih. Sebuah perjalanan buat nyari tahu apa benar hidup yang cukup itu bukan cuma mungkin, tapi malah bisa jadi lebih memuaskan. Waktu saya tinggal di Jakarta, anehnya ingatan soal Jawa tuh malah makin kuat. Tapi ini bukan kangen biasa ya. Saya bukan kangen tempatnya, tapi irama hidupnya. Anda tahu kan, di Jakarta waktu itu kayak musuh. Selalu kurang, selalu dikejar-kejar. Nah, di Jawa ingatan saya beda banget. Di sana waktu itu kayak teman, luas, lapang. Jadi yang saya ingat dari Jawa itu, hidup nggak melulu soal kerja. Orang kerja itu yang ngikutin alam aja. Musim tanam, ya tanam. Musim panen, ya panen. Udah, ya udah. Sisanya, waktu itu kayak membentang luas, nggak ada habisnya. Hidup itu ngalirnya ngikutin badan, bukan jam. Capek, ya tidur siang. Pengen ngobrol, ya ngobrol aja, santai, nggak harus ada tujuannya. Dan waktu luang ini, ya ternyata bukan barang mewah. Justru ini kebutuhan. Di saat-saat kosong, tanpa jadwal itulah, saya ngerasa hidup yang beneran itu terjadi. Disitulah saya bisa dengerin diri saya sendiri. Sebenarnya butuhnya apa sih? Dan disitulah saya sadar, yang saya cari itu bukan harta yang numpuk, tapi ketenangan. Ketenangan karena merasa cukup. Nah, dari situ muncul satu pertanyaan besar. Pertanyaan yang ya butuh keberanian buat dijawab. Kalau hidup bisa lebih simpel, lebih pelan, kenapa kita milih yang sebaliknya? Pertanyaan inilah yang akhirnya bikin saya nekat. Saya harus buktiin ingatan saya ini. Saya harus balik ke Jawa. Oke, jadi pulanglah saya. Nggak bawa rencana muluk-muluk kok. Cuma satu niat sederhana aja. Ngetes ingatan tadi. Eksperimen pertama saya, ya dari yang paling dasar, paling penting, soal makanan. Gimana caranya perut keluarga saya bisa aman? Saya pun mulai garap lahan, ngikutin cara-cara yang dulu saya lihat. Dan ternyata, kerja kerasnya itu cuma di awal sama di akhir. Pas musim tanam sama musim panen. Sisanya jauh lebih santai. Pas saya coba hitung-hitung nih, total kerja yang benar-benar intensif itu cuma sekitar 2 bulan. Dalam setahun loh ya. Cuma 2 bulan. Terus hasilnya gimana? Dari lahan yang saya kerjain sederhana aja, nggak pakai mesin canggih, hasilnya, wow, bikin kaget. Setahun saya bisa dapat sekitar 4 ton beras. 4 ton. Itu bukan lagi cukup, itu lebih dari cukup, melimpah malah. Coba kita hitung-hitungin simpel ya. Keluarga saya, 6 orang, setahun itu butuhnya nggak sampai setengah ton beras. Artinya apa? Ada sisa lebih dari 3 ton buat cadangan. Itu baru beras. Di halaman ada 2 kolam ikan kecil, ada kebun sayur juga. Ngurus kebunnya paling cuma 15 menit sehari, tapi bisa numbuhin lebih dari 30 jenis sayuran. Jadi, ya, makanan benar-benar datang dari tanah di sekeliling rumah. Dan ini poin paling pentingnya, begitu urusan makanan nggak lagi jadi sumber ketakutan, wah banyak yang berubah. Pikiran jadi jauh lebih tenang, ngambil keputusan apa-apa itu nggak lagi didasari rasa cemas. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya ngerasa hidup itu ringan. Oke, urusan perut beres. Tantangan selanjutnya, rumah. Atap buat neduh. Dulu di kepala saya itu udah kayak terpatri ya. Kalau mau punya rumah itu harus pinter, harus siap ngutang seumur hidup. Ternyata saya salah total. Jadi, saya mulai bangun rumah sendiri. Caranya simpel banget. Tiap pagi, sebelum panas, saya kerja 2 jam aja. Dari jam 5 sampai jam 7. Udah, itu aja. 3 bulan kemudian, rumahnya jadi, beneran jadi. Dan yang paling penting, nol utang. Nggak ada tuh bayang-bayang cicilan. Nah, pas banget di waktu yang hampir sama, teman lama saya di Jakarta, ini orang paling pintar di angkatan saya dulu, dia juga lagi bangun rumah. Prosesnya sama, sekitar 3 bulan juga. Tapi, ada satu beda yang gede banget. Rumah dia itu paketnya plus cicilan 30 tahun. Di situ, saya kayak jelek, kena banget. Secara duit, jelas saya kalah jauh dari dia. Tapi saya sadar, saya punya sesuatu yang nggak ternilai. Saya punya rumah, dan saya punya waktu. Lebih tepatnya, saya punya 29 tahun 10 bulan waktu bebas yang dia nggak punya. Waktu yang nggak perlu saya jual buat bayar utang. Sekarang, ya saya nggak bisa bilang saya kaya raya sih, tapi saya punya beberapa rumah kecil. Masalah saya sekarang itu bukan gimana caranya punya rumah, tapi masalah yang lebih lucu. Malam ini tidur di rumah yang mana ya? Urusan pangan beres, papan beres.
Ada satu lagi nih yang lebih dalam, lebih nggak kelihatan, soal identitas. Nah, di sini kita mulai ngomongin konsumsi, dan kita mulai dari yang paling nempel di badan, pakaian. Dulu, pernah ada masanya saya ngerasa miskin banget. Bukan miskin karena nggak punya duit ya, tapi miskin di hati. Rasanya tuh nggak cukup. Nggak cukup baik, nggak cukup keren, nggak cukup pantas. Dan saya mikir, solusinya tuh ya barang, terutama pakaian. Saya percaya pakaian bisa nutupin semua itu. Saya ingat banget, dulu pernah nabung sebulan gaji penuh cuma buat beli satu celana jeans yang mahal. Di kepala saya, celana itu bakal ngubah hidup saya. Tapi pas udah dibeli, dipakai, ya nggak ada yang berubah. Saya ya tetap saya. Nah, momen itu jadi titik balik. Sejak saat itu udah hampir 20 tahun, saya nggak pernah beli baju lagi. Anehnya, sekarang lemari saya malah penuh. Isinya baju dikasih orang semua. Pengalaman itu ngasih saya semacam saringan di kepala. Sekarang, tiap kali mau beli sesuatu, saya pasti nanya ke diri sendiri dulu. Ini saya beli karena beneran butuh, atau karena pengen kelihatan jadi orang lain? Kalau jawabannya yang kedua, wah, itu alarm. Tanda ada yang nggak beres di dalam. Dan pas saya berhenti pakai barang-barang buat jadi topeng buat nutupin minder, rasanya lega banget, bebas. Nggak ada lagi beban harus buktiin ini itu lewat penampilan. Justru pas sudah nggak ada beban itu, kita baru bisa lihat, oh, ini loh diri saya yang sebenarnya. Semua pengalaman tadi itu akhirnya ngebawa saya ke satu pemahaman baru. Kalau dipikir-pikir, kekayaan sejati itu bukan soal jumlah uang di rekening. Bukan. Kekayaan sejati itu adalah jumlah waktu hidup kita yang nggak kita serahin buat bayar utang. Cerita ini bukan resep ya, bukan juga formula yang harus diikuti. Ini murni catatan perjalanan saya aja. Jadi buat penutup, saya nggak akan kasih kesimpulan apa-apa. Saya cuma mau ngeninggalin satu pertanyaan aja buat kita pikirin bareng-bareng. Kalau ternyata hidup itu bisa jauh lebih ringan, terus apa sih yang selama ini nahan kita? Video ini adalah part 2. Baiklah, kita sudah sampai di akhir. Topik yang sangat menarik ini. Sebelum Anda menutup tab, izinkan saya memberitahu fakta yang mengejutkan. Lebih dari 75% dari Anda yang menonton video ini sampai detik terakhir belum mengklik tombol subscribe. Apabila Anda merasa menikmati konten, jangan lupa share ke teman atau keluarga. Dan supaya Anda tidak melewatkan informasi dan eksklusif video yang akan datang. Jangan biarkan diri Anda menjadi bagian dari mayoritas yang ketinggalan kesempatan emas ini. Ambil tindakan sekarang juga. Gratis kok untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena akses istimewa ke pengetahuan ini sangat terbatas. Jadilah yang pertama tahu. Dan jangan jadi penonton pasif yang hanya numpang lewat. Subscribe sekarang.